Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita awali di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita, itulah yang menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita satu hari ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14, dikatakan demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekali lagi saya bacakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mencari wajah Tuhan. Tentu ada pertanyaan dalam diri kita, mengapa harus mencari Tuhan? Adakah Tuhan itu sangat jauh? Ataukah Tuhan itu dalam keadaan hilang sehingga harus dicari? Apakah Tuhan itu bersembunyi atau tersembunyi sehingga Tuhan sulit ditemui? Tetapi bukan demikian. Pada dasarnya Tuhan ada dan beserta dengan kita. Tetapi Ia berdiam di tengah-tengah orang yang hidup di dalam Dia. Orang-orang yang senantiasa bergumul dalam hidup ini, yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam dirinya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Tawarikh 28 ayat 9 bagian B dikatakan demikian. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Nah, mencari Tuhan berarti hidup di dalam Dia dan mempercayakan hidup hanya kepada Dia. Yang tidak hidup dalam Tuhan berarti telah meninggalkan Dia. Karena kita meninggalkan Dia, maka Dia akan membuang kita untuk selama-lamanya. Mencari wajah Tuhan dapat dikatakan di sini yaitu pertobatan, pembaharuan, dan meninggalkan segala dosa dan kejahatan di dalam dirinya. Perubahan karakter dan perilaku untuk menjadi menyerupai karakter dan perilaku Kristus, itulah tanda pertobatan dalam diri kita. Dengan melakukan hal yang di atas, maka Tuhan akan melakukan 3 hal yang utama dalam hidup ini. Yang pertama, Tuhan akan mendengarkan segala doa dan seruan kita kepada Tuhan. Apa yang kita minta kepada Tuhan, Ia akan mendengarkan
segala apa yang menjadi doa kita dan mewujudkannya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Yang kedua, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Tuhan akan mengampuni setiap dosa yang kita perbuat, sebesar apapun dosa kita, sekeji apapun kita di hadapan Tuhan, Dia akan mengampuni kita dalam hidup ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, Tuhan akan memulihkan negeri kita. Tuhan akan memulihkan kita, kota, dan bangsa kita. Pemulihan akan terjadi dan krisis-krisis akan berakhir melalui karya Tuhan saja. Demikianlah kita menerima jawaban doa kita. Seperti Salomo yang menerima jawaban doa yang ia panjatkan kepada Tuhan. Ada pemulihan bagi bangsanya dan Salomo berhasil mendirikan bait Allah yang megah serta yang indah di Yerusalem. Demikian juga Tuhan akan memulihkan kita, akan memulihkan hidup kita, memulihkan kota kita dan bangsa kita. Karena Tuhan berkenan kepada kita dan mendengarkan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah menyapa kami satu hari ini. Tuhan mendengar doa-doa dan seruan setiap orang yang mengandalkan Engkau. Dan Tuhan mewujudkannya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tapi yang lebih berharga, yang lebih berarti dalam hidup kami, bahwasanya Tuhan adalah pemulih bagi bangsa dan umat-Mu. Pulihkanlah kami semua dari dosa-dosa kami, dan pulihkanlah kota kami, pulihkanlah bangsa kami, melalui penyertaan-Mu pada kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menuntun kami kepada kehidupan yang kekal. Terpujilah nama Tuhan, sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, memohon, dan bersyukur kepada-Mu. Amin.